Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam lindungan Allah ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kisah Wali Songo. Materi kali ini yang kita bahas adalah tentang Sunan Derajat. Mari kita simak ya. A. Biografi Sunan Derajat. 1. Asal-usul Sunan Derajat. Sunan Derajat mempunyai nama kecil Raden Hasyim dan bergelar Raden Syarifuddin Hasyim. Beliau adalah anak Sunan Ampel sehingga bersaudara dengan Sunan Bonang. Sunan Derajat diperkirakan lahir pada tahun 1470 Masehi. Di antara para wali, Sunan Derajat mempunyai nama yang paling banyak, yaitu Sunan Mahmud, Sunan Mayang Madu, Sunan Muryapada, Raden Imam, dan Maulana Hasyim. Sebagai wali, Sunan Derajat dikenal sebagai penyebar Islam yang berjiwa sosial, sangat memperhatikan nasib kaum fakir dan miskin. Beliau mengusahakan kesejahteraan sosial, baru kemudian memberikan pemahaman tentang ajaran Islam. Usahanya lebih ditekankan pada semangat kerja keras, kedermawanan untuk mengurangi kemiskinan dan menciptakan kemakmuran. Pada tahun 1520 Masehi, Raden Patah memberi gelar Sunan Mayang Madu kepada Sunan Derajat. Gelar tersebut merupakan penghargaan atas keberhasilannya menyebarkan agama Islam dan usahanya mengurangi kemiskinan, dengan menciptakan kehidupan yang makmur bagi warganya. Sunan Derajat wafat pada tahun 1522 Masehi dan dimakamkan di perbukitan Derajat, Paciran, Lamongan. Letak makam beliau berada di belakang dan terletak di posisi paling tinggi. 2. Peninggalan sejarah Sunan Derajat. Apa saja ya peninggalannya? Mari kita simak. A. Museum Sunan Derajat. Peninggalan bersejarah Sunan Derajat tersimpan di museum yang terletak di timur kompleks pemakaman Sunan Derajat. B. Gamelan Singomengko. Gamelan Singomengko merupakan seperangkat gamelan sebagai syiar agama Islam di daerah Paciran. Ukiran Singomengko adalah ukiran berupa wujud singa yang duduk dengan siap-siap menerkam. Makam Sunan Derajat. Kompleks makam Sunan Derajat secara geografis terletak di Desa Derajat, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Nah, mari kita simak selanjutnya peran Sunan Derajat. Sunan Derajat diperintahkan untuk menyebarkan agama Islam di wilayah barat Surabaya, terutama di wilayah pesisir Gresik. Namun dalam perjalanan menyeberangi lautan, Sunan Derajat mengalami musibah. Perahu yang ditumpanginya terhantam badai dan ombak besar yang menyebabkan tenggelam. Pada akhirnya beliau terdampar di desa yang berada di pesisir Lamongan. Saat berada di desa tersebut, Sunan Derajat mendapatkan sambutan hangat dari tokoh tetua kampung yang bernama Mbah Mayang Madu dan Mbah Banjar. Mereka diyakini telah memeluk agama Islam karena adanya bantuan dari beberapa pendakwah lain di Surabaya. Akhirnya Sunan Derajat memutuskan untuk menetap di desa Jelak dan menikah dengan Nyai Kemuning yang merupakan putri Mbah Mayang Madu. Sunan Derajat mendirikan sebuah surau kecil yang kemudian berkembang menjadi pesantren sebagai tempat para penduduk mengaji. Desa Jelak yang semula terpencil mulai maju dan ramai. Nama desa pun akhirnya diubah menjadi Banjaranyar. Nah, kita simak lagi berikutnya peran Sunan Derajat. 1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sunan Derajat dikenal dengan sosok yang berjiwa sosial, sangat peduli dengan kehidupan fakir miskin, serta lebih mengutamakan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sunan Derajat tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga mengajarkan tata cara membangun rumah, dan membuat alat-alat yang digunakan untuk memikul orang seperti tandu dan joli. 2. Cara berdakwah dan filosofi kehidupan Sunan Derajat. Dalam berdakwah, Sunan Derajat juga memanfaatkan kesenian. Sunan Derajat menyampaikan pitutur atau nasihat melalui tembang macapat pangkur. Tembang tersebut dilakukan dengan iringan gamelan. Selain itu, Sunan Derajat juga menyampaikan filosofi kehidupan yang dinamakan 7 Saptangga. Nah, itu saja materi kita hari ini anak-anak. Semoga bermanfaat ya.